Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Manfa, selamat datang di tempat seru kita ini, tapi penuh makna. Ini dia, Mankestify, Manfaat Bogor Podcastify. Nah, di sini kita sudah ada narasumber yang akan menemani kita pada podcast kali ini. Dan narasumber kali ini juga yaitu salah satu alumni dari sekolah kita, Sekolah Manfaat Bogor. Ini dia, Karere atau Karesya. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sebelumnya terima kasih udah nyempetin waktu buat datang ke sini. Nah, boleh gak sih ceritain sedikit profil kakak ke teman-teman tapi belum kenal lebih dalam? Oh ya, sebelumnya perkenalkan, nama aku Reisha Triana, alumni dari Manfaat Bogor angkatan 26. Jadi aku di sini asli Bogor ya, jadi orang Sunda banget. Terus sekarang aku lagi berkuliah di sekolah vokasi IPB. Ya. Sekarang udah masuk semester berapa? Aku sekarang lagi semester 2, udah selesai sih, mau ke semester 3. Makanya kan dari jurusan gizi, pasti dong ngejalanin hidup sehat, makanan yang bergizi dan juga yang lainnya. Nah, aku mau tanya-nanya nih strategi hidup sehat dan juga ekonomis. Jadi di sini ada mitos atau fakta. Banyak yang bilang pola hidup sehat itu mahal. Maka itu mitos atau fakta sih? Alasannya kenapa? Menurut aku sih itu mitos ya, karena kalau kita menjalani hidup sehat itu kita bakal lebih contoh kecilnya kayak kita yang biasanya pergi jajan di luar, terus kita kalau pola hidup sehat kita kayak bikin makan sendiri di rumah, bawa minum dari di rumah itu kan lebih murah dan juga lebih sehat kayak gitu. Dan juga pola hidup sehat ini bukan hanya tentang makanan ya, terus juga kayak mungkin pola tidurnya juga harus yang baik, aktivitas sehari-harinya juga kita harus tingkatkan lagi, dan juga manajemen stres kita sih itu maksudnya. Jadi benar sih kalau kita bawa makan dari rumah, kita juga bisa pilih uang kita kan buat untuk Nah, ada gak sih tips menyusun menu sehat dan hemat menurut kakak? Kalau menu hemat pastinya misalkan untuk mendapatkan protein yang tinggi kita kan harus makan makanan kayak daging kayak gitu, daging ayam, daging sapi. Itu kan mungkin untuk beberapa orang itu termasuk mahal ya. Kalau Indonesia ini kan banyak banget bahan makanan. Selain itu contohnya seperti tempe, tahu itu proteinnya juga sangat tinggi gitu, meskipun dia nggak setinggi daging dan lainnya. Tapi tetap sehat kan? Iya. Nah, gimana sih caranya makan sehat tapi tetap irit? Boleh gak sih kasih contoh menu sehat harian yang ekonomis kan? Iya, seperti yang kita tadi, kayak kita bisa memilih karbohidratnya mungkin nggak selalu nasi. Misalnya kalau mau lebih sehat itu kan kita banyak banget ubi, singkong dan lain-lainnya. Terus untuk proteinnya kita bisa ambil tadi tahu, tempe. Terus sayurannya juga kita pasti banyak banget kan. Dan kita negara tropis juga pasti banyak perkebunan dan sayur-sayuran gitu. Dan jangan lupa kalau misalnya punya uang lebih, kita makan buah-buahan juga. Bagus buat kesehatan tubuh ya gitu. Nah, apa sih kebiasaan kecil yang sering disepelein padahal efeknya besar buat tubuh dan juga doa kita? Mungkin kebiasaan kecil mungkin kayak kita sering menyepelekan minum air putih. Padahal air putih itu meskipun kayak sepele dibilangnya kayak cuma bener cair yang bening kayak gitu, tapi itu bermanfaat banget untuk tubuh gitu. Soalnya kita jangan terlalu sering beli minuman di luar atau yang mengandung gula banyak seperti kayak boba kayak gitu. Kan itu juga kayak agak pricey juga kan. Mendingan air putih yang gratis tapi mudah dijangkau. ya dan menyenangkan. Nah kan tadi karena bilang harus minum air putih. Nah, kita tuh minum mineral, mengkonsumsi mineral dalam tubuh kita itu harus seberapa banyak sih, berapa liter kita mengkonsumsi air dalam sehari? Minimal ya harus
konsumsi air sebenarnya kayak 1,5 liter per hari gitu. Lebih efektif masak sendiri atau jajan di luar sana? Ya sebenarnya kalau bisa ya kita tuh masak sendiri di rumah, karena kalau kita masak sendiri pasti kita memilih bahan-bahan yang terbaik ya pastinya. Kalau kita jajan di luar tuh belum tentu kita tahu bahan apa aja yang digunakan. Emang sih masak sendiri juga lebih irit dompet juga kan, jadi kita tahu kita tuh menggunakan bahan apa, kandungan gizinya apa, dibanding membeli di luar sana kan, kita udah tahu mereka tuh menggunakan bahannya gimana, terus kandungan gizinya juga gimana. Nah, dari tadi kita udah ngobrol soal pola hidup sehat, gimana ternyata bisa banget kan dijalani dengan cara yang ekonomis dan juga sederhana. Makanya sekarang aku pengen ngajak ngobrol lebih dalam soal pengalaman kakak di jurusan ini. Kayak apa sih kuliah di prodi gizi vokasi itu? Seberapa besar pengaruh ke cara kamu melihat pola hidup sehat? Mungkin, nah teman-teman mungkin yang mau kuliah mungkin bisa mendengarkan pembicaraan kita kali ini. Langsung saja kita masuk ke beberapa pertanyaan soal perkuliahan di dunia gizi dari kacamata kakak sebagai seorang mahasiswa. Nih, menurut Kak Rere, ada alasan khusus gak sih dibalik kakak itu memilih program jurusan gizi vokasi? Pasti ada alasan dibalik itu. Yang pertama, dulunya tuh aku punya cita-cita untuk menjadi bidan gitu, dan juga pengen banget kuliah di jurusan perbidanan. Tapi kayaknya tidak memungkinkan. Jadi aku kayak mencari opsi lain yang masih masuk di dalam jurusan kayak kesehatan gitu. Aku kayak nemu tentang ilmu gizi gitu. Jadi aku tertarik. Kemarin tahun lalu itu aku ikut SNBP ya, jadi pilihan pertama aku ilmu gizi, dan yang kedua itu ilmu vokasi ya, manajemen gizi desa makanan gizi. Jadi aku dapat pilihan dulu. Berarti aku pilihan vokasi itu ya? Iya. Nah, ada orang tua ikut partisipasi nggak sih dalam pemilihan itu? Kalau orang tua sih ikut-ikut aja ya. Yang penting aku bisa yakin dengan pilihan aku. Jadi orang tua mendukung banget nih. Tapi tadi kenapa kakak bilang kan tidak memungkinkan buat jurusan berbeda? Kenapa tuh tidak memungkinkan? Mungkin dari biayanya juga ya. Biayanya juga, terus juga mungkin aku belum yakin dengan kemampuan aku kalau misalnya aku masuk ke bidanan gitu. Nah, di jurusan gizi vokasi itu lebih banyak ke materinya atau justru lebih banyak praktik? Kalau vokasi ya pastinya itu banyak banget praktiknya. Jadi kalau kalian mau masuk vokasi, kalian harus siap-siap dengan praktiknya gitu. Aku juga rata-rata kayak seminggu tuh 2 kali praktikum gitu. Seru gak sih Kak kayak praktik gitu? Seru banget. Kayak aku kan di sini jurusannya itu banyak banget masak-masaknya kayak gitu. Ini biasanya Kak, gimana sih contohnya praktiknya membuat apa? Membuat satu hidangan Kak atau produk? Ya, jadi kita pasti ada materinya, misalnya materi tentang olahan daging, dan itu ada pembagian per kelompok juga, per kelompok mendapatkan satu menu. Terus sebelumnya kayak kita harus menyiapkan perencanaan menu, kayak kita harus tahu menuliskan bahan-bahannya, terus alatnya, terus bagaimana prosedur kerjanya kita harus tahu dulu. Terus nanti hari-harinya kita eksperimen langsung masak ke dapur. Nah, hasil masak itu tuh di mana ini? Nah ini kalau hasil masaknya itu udah disajiin tuh pasti dinilai dulu sama dosennya. Nah setelah itu kita bebas boleh makan atau bawa pulang. Kirain kan kalau yang udah dijual itu enggak? Enggak sih, mungkin kalau yang mau boleh ya. Ya. Ini buat penilaian aja kali ya. Nah, kalau dari pengalaman kuliah kakak, ada gak sih keterampilan yang paling terasa terlatih gitu buat kehidupan sehari-hari? Ya pastinya untuk keterampilan masak sih. Masak ya? Ya, dulu sih kayak masak paling cuma masak mie kan, masak ayam kayak gitu. Tapi sekarang udah sering masak, jadi di rumah juga malah sering aku yang masak kayak gitu. Jadi biasanya ibuku masak di rumah, terus aku kayak memilih satu menu buat aku masakin gitu. Berarti ngebantu banget ya buat kakak
ini ada pengalaman gitu, ada keterampilan baru dalam diri kakak ini buat kehidupan sehari-hari. Nah, kakak sendiri pernah disuruh nasihat latihan gitu sih? Boleh bagi tipsnya ke teman-teman semua gitu buat mau yang memulai hidup sehat tuh gimana sih tipsnya? Sebenarnya kamu sehat bukan kayak yang harus menghindari lemak kan, karena tubuh kita juga perlu banget lemak. Jadi itu kita harus membutuhkan karbohidrat, protein, lemak itu harus lengkap, tapi dengan batasan yang tertentu. Setiap orangnya juga beda-beda. Nah, kalau buat menyusun menu yang sehat, kita juga harus tahu dulu kayak kebutuhan kalori kita sehari, baru kita bisa menentukan makanan apa yang dibutuhkan oleh tubuh kita kayak gitu. Nah, setelah kuliah di gizi, kakak jadi lebih sadar dari sama pola makan sendiri. Apa sih kebiasaan yang sekiranya berubah dari diri kakak setelah masuk jurusan kuliah gizi? Ya, pasti ada banget berubah banget. Kayak dulunya tuh sering banget beli minuman yang boba kayak gitu. Kayak hampir seminggu minimal kayak 3 kali gitu. Iya benar. Dan sekarang kayak ya udah tahu bahwa itu tuh sangat amat tidak baik buat kesehatan. Jadi sekarang tuh malah jarang banget. Kalau minum juga paling air putih. Ya. Sekarang mengurangi minuman yang berbahaya buat tubuh kita. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Benar banget ya. Menurut kakak nih, makanan lokal apa saja sih yang murah tapi padat gizi? Tadi juga sempat dimention beberapa kali ya, itu tempe dan tahu. Itu emang benar-benar meskipun kayak kelihatannya apa sih tempe kayak gitu, tapi itu benar-benar punya kandungan gizi yang bagus. Terus juga ya dan juga murah banget kan, kita bisa cari di mana-mana pasti ada kayak gitu. Ya terus juga kita kalau mau juga bisa makan telur, itu telur juga banyak banget proteinnya, terus asam amino esensial yang nggak bisa diproduksi oleh tubuh itu ada di telur. Terus juga telur juga banyak ada mengandung omega 3 yang baik untuk Nah kalau seblak nih kak gimana nih kira-kira yang suka makan seblak nih teman-teman kita gitu, kalau seblak itu kayak sehat gak sih? Tapi kan seblak itu enak ya, enak gak sih? Gak baik buat tubuh kita, kenapa tuh kak? Sebenarnya nggak bisa dibilang nggak baik juga sih. Aku juga penggemar seblak ya, tapi aku tuh lebih banyak bikin di rumah. Ya dari dulu tuh aku mungkin udah 6 tahun aku sering masak seblak karena emang hype juga di kita. Nah aku biasanya kalau bikin seblak itu malah kerupuknya tuh kayak cuma 2/4 kayak 1/4 kayak gitu sedikit. Terus biasanya aku tambahin buat karbonya kayak bihun atau enggak kayak saung kayak gitu. Terus malah aku banyakin dari sayurannya. Ya aku kadang kayak sayurannya tuh sampai 4-5 tangkai sawi, terus ditambah kayak sayur lainnya minimal ada 2 sayuran di sebelah aku. Biar enggak kelihatan kayak biar lebih sehat juga kan. Iya, mungkin kalau orang lihat makan sebelah aku nih di rumah kayak itu apaan? Itu sup apa sebelah kayak itu enak kok, masih enak guys, boleh diikuti. Nanti kan kayak bumbunya lebih tetap sebelah gitu kan, Iya. tapi bahan-bahannya bisa diganti dengan yang lebih sehat gitu. Nah, kakak pernah nggak sih dimintain tips seputar gizi dari keluarga atau teman kerabat kakak? Mungkin dari teman-teman kayak pasti ada yang mengeluh berat badan dari berat badan. Mungkin kalau berat badan tuh bukan hanya faktor makanan aja, tapi ya juga harus menjaga makanan kita itu. Meskipun kita belum kenyang, belum tentu kebutuhan energi kita juga kurang. Bisa jadi kita udah mencukupi kebutuhan energi kita, tapi kita masih kenyang. Itu
juga makanannya yang organik semua gitu, nggak harus kayak gitu. Jadi ya kita mungkin dari hal kecil kita biasain minum air putih setiap hari kayak gitu, terus juga memenuhi kalori kita sehari, dan juga banyak aktivitas yang bisa bermanfaat gitu, jangan cuma rebahan aja di rumah. Bisa kayak bantu-bantu orang tua juga gitu. Iya benar. Nah, udah masuk pertanyaan terakhir nih kak. Apa sih tantangan yang bisa dibilang agak sulit untuk kakak hadapi selama kuliah kira-kira udah mencapai semester baru? Oh iya, yang pastinya sebenarnya enjoy sih di kuliah, apalagi praktikumnya masak gitu kan. Tapi setelah praktikumnya itu pasti ada laporan. Nah, laporan kita baru grup gitu ke kelompok. Nah, jadi kalau kita dapetin teman yang kurang bisa diajak kerjasama itu bakal susah banget ya. Kayak gitu sih. Terus juga dari segi apa ya, ketetapan jurusan aku tuh yang paling dekat di IPB. Jadi kita tuh satu-satunya jurusan yang tiap hari pakai seragam hitam putih. Oh, Iya. jadi ditentuin gitu. Iya, jadi kita nggak bisa pakai baju bebas ke kuliahan kayak gitu. Itu sih yang menjadi problem aku, karena pasti beda banget dengan keseharian aku di luar kuliah sama di kuliah. Itu mungkin kalau kalian ketemu aku di IPB mungkin karirnya beda banget gitu. Itu bakal ya memang seperti itu SOP di isinya. Nah, mungkin tadi kakak selama semester ini enjoy aja gitu. Iya sih. Cuman tadi ada beberapa problem yang menurut kakak agak sulit untuk dihadapi. Iya. Sekarang aku mau nanya nih, makanan sehat favorit kakak apa sih? Kalau makanan favorit sebenarnya aku info makan segalanya. Segalanya. Iya. Lumpur pun dimakan ya. Ya pokoknya aku sih bukan orang yang pilih makanan. Yang penting aku sih kalau makan dalam piring aku tuh harus lengkap karbohidrat, protein, sayurnya juga kayak gitu. Yang penting memenuhi gizi buat tubuh kita kan. Iya. Nah, ada nggak sih makanan mahal dan kalori itu susah ditolak? Karena kalian apa ya, mungkin nyemil sih ya. Tadi tiba-tiba kayak saya lagi santai-santai, tiba-tiba di rumah ini sih gorengan juga tuh. Gorengan. Dari pagi-pagi tuh di rumah masih ada kebiasaan bikin gorengan pagi-pagi. Bersama. Itu susah banget menolak, tapi sekarang udah bisa apa sih menjauhinya ya. Karena kan gorengan juga banyak minyaknya gitu kan, dia sehat juga tubuh kita. Nah, itu dia pembahasan kita hari ini. Semoga obrolan barusan bisa membuka wawasan dan juga jadi inspirasi baru buat kalian semua. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Dan juga jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian semua sebanyak-banyaknya. Sekian dari saya dan juga see you the next video. Wassalamualaikum.